Bayangin, kamu harus jalan kaki 3 jam tanpa alas kaki, menembus lumpur sedalam betis, cuma buat ikut ujian sekolah. Bukan, ini bukan cerita film. Ini nyata, dan ini terjadi di Indonesia. Di balik rimbunnya hutan bakau dan sungai-sungai yang berkelok di Papua Selatan, ada kisah yang jarang terdengar, sunyi, tapi penuh makna. Di Kabupaten Asmat, sekolah bukan sekadar soal belajar di kelas. Ini tentang perjuangan, tentang daya tahan, dan tentang mimpi yang diperjuangkan dengan cara yang tidak mudah. Sebuah video yang diunggah oleh Malik Wibowo membuka mata banyak orang. Ia memperlihatkan sisi lain dari pendidikan yang mungkin selama ini luput dari perhatian. 3 orang siswa, masih remaja. Mereka datang dari Kampung Kairin menuju SMP Negeri 2 Pantai Kasuari. Tujuan mereka sederhana, ikut ujian akhir sekolah. Tapi perjalanan mereka jauh dari kata sederhana. Selama 3 jam, mereka berjalan kaki. Bukan di jalan aspal, bukan juga di trotoar. Mereka melintasi hutan lebat, menyusuri jalur yang lebih mirip kubangan lumpur daripada jalan. Bahkan, di beberapa titik, mereka harus meniti batang pohon tumbang yang dijadikan jembatan seadanya di atas sungai kecil. Dan yang bikin terdiam, mereka melakukannya tanpa alas kaki. Setiap langkah bukan cuma soal maju ke depan, tapi juga soal bertahan. Inilah kampung kita di pedalaman Asmat, Papua Selatan. Ini jalur poros, jalur utama. Ya, tampak guys, namanya di hutan tuh, mungkin ada jalan aspal. Di situ guys. Iya. Hai. 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 Saat tiba di sekolah, mereka disambut dengan rasa bangga, sekaligus haru. Anak-anak dari Kairin yang besok mau ujian, begitu kira-kira narasi dalam video tersebut, kalimat sederhana, tapi menyimpan arti besar. Karena di tempat ini, datang ke sekolah saja sudah jadi pencapaian. Lalu muncul pertanyaan, kenapa mereka membawa tas besar, tikar, bahkan bantal? Jawabannya sederhana, tapi menyentuh. Karena mereka tidak pulang. Jarak antar kampung di Asmat bukan hitungan menit. Perjalanan pulang pergi setiap hari hampir mustahil dilakukan. Jadi, sekolah berubah fungsi. Bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat tinggal sementara. Ruang kelas jadi kamar tidur. Sudut ruangan jadi tempat beristirahat. Dan disitulah mereka bertahan selama masa ujian berlangsung. Iya, ini baru Pak Guru cerita ini sudah muncul. Tadi Pak Guru mau titip. Ini anak-anak dari Kairin guys, yang besok mau melaksanakan ujian akhir sekolah toh. Nah, jadi mereka datang menginap di sekolah karena posisi rumahnya sangat jauh, perjalanan 3 jaman itu. Jadi mereka berinisiatif untuk menginap di sekolah, minta izin menginap di sekolah buat mengikuti ujian akhir sekolah besok. Tadi siapa? Pak Rashid, suaminya Bu Imel, mau titip, tapi kan sudah sampai di sini, saya nggak ada nomor kalian. Kau istirahat dulu di situ. Yang belum foto siapa? Kamu jarang masuk, jadi pas foto ya nggak ada. Ini perjalanan 3 jam dari rumah. Besok akan ujian akhir toh, jadi mereka mau menginap di kompleks sekolah. Di sela-sela ujian, ada waktu istirahat. Momen sederhana, tapi penuh arti. Mereka duduk rapi di meja kayu panjang, menikmati makanan yang sangat sederhana, sepotong roti dan segelas minuman ringan. Tidak ada pilihan menu, tidak ada fasilitas mewah. Tapi
Yang mencuri perhatian adalah ekspresi mereka, tetap tersenyum. Saat ditanya, enak. Salah satu siswa menjawab singkat, enak, jawaban yang mungkin terdengar biasa. Tapi bagi banyak orang, itu adalah pelajaran tentang rasa syukur. Nah, makan sudah. Dinikmati. Ini hidangan ketika ujian jam pertama selesai, istirahat. Nah, kita hidangan dengan menu sederhana, kue dan minuman saja ini. Makan sudah. Pada diam-diam ini pasti tahan buang angin ini. Pak C, bagaimana rasanya Pak C? Enak. Enak. Dia masih semangat mengikuti ujian. Ya. Pak C Cornelis, ini juga semangat tidak ini? Semangat. Pak diam-diam saja, senyum boleh di kamera. Pak Guru dokumentasi nih. Nona. Kondisi sekolah mereka pun tak kalah menantang. Bangunan berdiri di atas panggung kayu, bukan tanpa alasan. Tanah di sana sering tergenang air. Saat hujan turun, selasar menjadi basah. Aktivitas jadi terbatas. Tapi kehidupan tetap berjalan. Ada siswa yang menyapu lantai kayu. Ada guru yang tetap hadir. Bahkan menjalankan peran seperti orang tua bagi murid-muridnya. Jangan terlalu basah lagi, itu saja. Nanti malah becek. Ujian ki lur, wacane kaya ngene biasane murid-murid kuwi sing teko sithik banget yen cuacanya kaya iki. Baju dimasukkan ke yang rapi ke pajewagum ini. Semua berlangsung sederhana, tapi penuh ketulusan. Di tengah semua keterbatasan itu, ada satu hal yang tetap hidup. Harapan. Dalam video tersebut, terselip pesan Pray for Peace in the World. Doa. Sederhana, tapi menggambarkan betapa besar harapan yang mereka simpan. Anak-anak ini tidak meminta lebih. Mereka hanya ingin kesempatan yang sama. Kesempatan untuk belajar, untuk bermimpi, dan untuk mengubah masa depan mereka. Langkah kaki di atas lumpur itu mungkin berat, tapi bagi mereka, setiap langkah adalah jalan menuju masa depan. Dan mungkin setelah melihat ini, kita jadi sadar, kadang yang kita anggap sulit belum sebanding dengan perjuangan mereka. Jadi, masih mau mengeluh hari ini?